tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Amin. Sebelum lanjut ke videonya, bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe channel Nakama Movie terlebih dahulu ya guys. Dan jika kalian suka dengan video ini, tidak ada salahnya untuk like, komen dan share video ini ke teman-teman kalian. Langsung saja, setelah di awal kami sajikan video preview Sising Ji Season 5 episode 23, kali ini Nakama Movie akan melanjutkan sedikit spoiler versi manhwanya, agar dapat mengobati rasa penasaran teman-teman semua. Ketika Tang Sanzang mencoba memurnikan arwah Jenderal Prajurit Batu, ternyata Sang Jenderal Batu malah mengerahkan semua pasukan batunya untuk menyerang kelompok Tang Sanzang. Namun, Wukong dan Wujing datang tepat waktu, kemudian berhasil menghancurkan semua pasukan Jenderal Batu, sehingga jiwa-jiwa semua prajurit batu tersebut bisa terbebas. Para prajurit batu mengucapkan terima kasih pada kelompok Tang Sanzang, dan mereka menyalahkan Jenderal Prajurit Batu yang bersikap egois, karena memaksa mereka untuk tunduk pada perintahnya. Melihat itu, akhirnya Jenderal Prajurit Batu mulai sadar akan semua kesalahannya, dan mau melepaskan semua obsesinya, sehingga arwahnya sudah bisa tenang di alam sana. Karena urusan Nona Miao dan Jenderal Prajurit Batu telah selesai, sekarang adalah giliran Gu Xiaoyu, sehingga Tang Sanzang menyuruh Wujing untuk mengeluarkan jiwa pujaan hatinya itu agar bisa dibebaskan. Setelah jiwa Gu Xiaoyu keluar, dia langsung menghampiri Wujing, dan bertanya apakah ada yang ingin Wujing katakan, karena Gu Xiaoyu akan segera pergi. Wujing menjawab kalau tidak ada, dan mempersilakan Gu Xiaoyu segera pergi, di mana jawaban itu membuat Tang Sanzang terkejut, karena sebelumnya Wujing ingin mengatakan sesuatu pada Gu Xiaoyu, tapi sekarang malah bersikap cuek, padahal mereka akan segera berpisah, entah memiliki kesempatan lain atau tidak untuk bertemu. Bahkan Xiaoyu Sang Api Abadi pun sampai jengkel dengan sikap Wujing, dan segera memaksa siluman pasir itu mengatakan apa yang ingin dia katakan pada Gu Xiaoyu. Akhirnya Wujing mengucapkan terima kasih kepada Gu Xiaoyu, karena telah membantu Wujing berubah, dari siluman pasir yang jahat, hingga menjadi Wujing yang sekarang ini. Wujing juga berjanji tidak akan pernah melupakan Gu Xiaoyu sampai kapanpun. Gu Xiaoyu tersenyum, turut senang untuk Wujing, karena sekarang Wujing memiliki guru dan teman-teman yang baik, sehingga Wujing tidak akan kesepian lagi. Setelah itu, Gu Xiaoyu segera menghilang, dan ditutup dengan ucapan selamat tinggal dari Wujing. Wukong sendiri akhirnya menunjukkan batang hidungnya, dan mengeluh karena sudah melihat drama yang menyebalkan. Tidak lama kemudian, Tang Sanzang menyuruh Wukong untuk mengeluarkan jiwa Putri Suyi, karena sekarang adalah giliran Dewi Surga itu untuk dibebaskan. Tepat ketika jiwa Suyi muncul, dengan perasaan bahagia, dia langsung memanggil Wukong sebagai Raja Kera Kecil, tapi Wukong masih bersikap sok cuek. Suyi mengungkapkan rasa bahagianya, karena Wukong yang dulunya sangat vulgar, kini telah berubah menjadi pahlawan yang melindungi keadilan. Saking gemesnya dengan Wukong yang tubuhnya berubah menjadi kecil, Suyi tanpa ragu lagi mengusap kepala Wukong, sehingga membuat Raja Kera itu marah. 小小猴子大王，成为守护正义的大英雄，你真的做到了。 Melihat kebersamaan Suyi dan Wukong, membuat Baji, Aosue dan Yihu cemburu dengan kakak pertamanya itu, karena memiliki pujaan hati seorang Dewi Surga yang cantik. Kemudian, Tang Sanzang berkata pada Suyi, kalau dia sebelumnya adalah seorang Dewi Surga, tapi dia sangat malang, karena harus terjebak di dunia bawah selama ratusan tahun. Tang Sanzang berjanji, jika Suyi sudah tidak memiliki penyesalan lagi, maka Tang Sanzang akan membantu Suyi kembali ke surga. Suyi berkata, kalau dia tidak memiliki penyesalan, karena selama di dunia bawah, dia telah membantu banyak arwah, sehingga Suyi merasa sudah melakukan tugasnya sebagai Dewi Surga. Sebelum pergi, Suyi berpesan pada Wukong untuk terus melindungi api abadi dan gurunya. Suyi juga berkata, kalau dia akan pergi ke alam baka untuk bereinkarnasi, tapi berbeda dengan Wukong, setelah Suyi melewati jembatan reinkarnasi, maka Suyi akan melupakan semuanya. 我要走了，走过一望之桥后，已经生之时。 Kemudian Suyi memeluk Wukong, dengan perasaan penuh kesedihan, Suyi mengungkapkan perasaannya pada Wukong, dan berharap bisa bertemu lagi di kehidupan selanjutnya, lalu Putri Kaisar Sitian itu segera terbang pergi. 猴子大王，我喜欢你，还能相见。
Wukong masih berdiam di tempatnya sambil memandang kepergian Su Yi, yang membuat Bailang khawatir, tapi Tang Sanzang segera menyuruh Bailang membiarkan Wukong sendiri terlebih dahulu. Wukong yang sebelumnya bersikap tegar di depan Su Yi, tapi setelah pujaan hatinya benar-benar pergi, Wukong tidak tahan lagi, dan akhirnya air matanya mulai membanjiri pipinya, karena merasa sedih harus berpisah dengan wanita yang paling dia cintai. Lantas bagaimana cerita selanjutnya? Mari tunggu setelah Donghuanya rilis setiap hari Rabu, jam 9 di Tencent Video. Mungkin itu saja spoiler Sising Ji Season 5 episode 23, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.